Kamu yang udah klik video ini mungkin sedang bimbang apakah hubungan kamu ini termasuk toxic relationship atau bukan. Menurut beberapa ahli, ada beberapa tanda kamu berada dalam toxic relationship. Sebelumnya, toxic relationship itu dapat terlihat dari tindakan yang sangat jelas melanggar batas, seperti pelecehan dalam bentuk apapun, baik fisik, emosional, verbal, atau finansial. Meskipun begitu, praktik toxic relationship ini sering kali tetap sulit diidentifikasi dalam sebuah hubungan, karena kebanyakan pasangan cenderung mengira bahwa itu merupakan hal yang normal dilakukan atau terjadi pada sepasang kekasih, padahal tidak. Pelakunya pun seringkali tidak menyadari ketoksisan mereka sendiri karena terlalu sibuk memikirkan minat, kebutuhan, emosi, dan tujuan mereka sendiri, sehingga kebutuhan, tujuan, dan minat emosi orang lain tidak disadarinya. Berikut ini ada beberapa tanda yang bisa kamu amati dalam hubungan kamu. Yang pertama, menghitung kesalahan pasangan. Ini bisa terjadi saat kamu dan pasangan kamu sedang berdebat atau berselisih karena suatu masalah. Kalian bukan menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi terlebih dahulu, melainkan saling mengungkit siapa yang memiliki kesalahan paling besar. Mulai dari kesalahan di masalah itu hingga masalah-masalah lainnya di masa yang lampau. Mengungkit kesalahan merupakan tindakan yang membenarkan apa yang dilakukan dirimu atau dirinya, bukan menyelesaikan masalah tersebut. Dalam kondisi ini, kamu ataupun pasangan kamu sedang memanipulasi pasangan masing-masing untuk merasa bersalah. Hal ini merupakan bentuk komunikasi yang tidak sehat, dan tentunya hal ini tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya kalian hadapi. 2. Kecemburuan berlebihan. Ada yang bilang kalau cemburu itu tanda sayang. Tapi bagaimana kalau cemburunya itu berlebihan? Misalnya kamu seorang cowok dan saat kamu follow Instagram artis-artis cewek atau teman sekelas kamu yang cewek, terus pasangan kamu malah cemburuan gak jelas, padahal kamu cuma follow aja. Jika kamu masih memiliki perasaan cemburu seperti ini, segera hentikan. Karena tindakan yang mengatasnamakan kecemburuan seperti marah ketika kamu berinteraksi baik melalui telepon, mengirim pesan, atau bermain dengan orang lain, itu bukanlah sayang, melainkan sebuah bentuk ketidakpercayaanmu terhadap pasanganmu. Juga merupakan bentuk kendali dan manipulasi yang dilakukan pasanganmu, di mana untuk menghindari drama dan pertentangan yang tidak perlu, kamu cenderung akan mengikuti apa kemauan pasanganmu sepenuhnya, sehingga kehilangan kebebasan akan kedirianmu. Bukannya menyelesaikan masalah kepercayaan dalam hubunganmu. Inilah ciri-ciri lain dari toxic relationship. 3. Menyalahkanmu atas kehancuran moodnya sendiri. Anggap saja pasanganmu telah melewati hari yang buruk, sehingga membuat moodnya sangat buruk. Kemudian ia membutuhkan perhatian ekstra darimu, dan kamu yang tidak tahu apapun akhirnya bersikap biasa saja. Karena tidak mendapatkannya, ia pun mulai marah dan menyalahkanmu bahwa moodnya hancur karena dirimu. Jika kamu mengalami situasi ini, berhati-hatilah. Keempat, mengancam hubungan. Kalau pasangan kamu mengeluhkan sesuatu yang sederhana ataupun masalah yang terjadi dengan cara mengancam komitmen hubungan secara keseluruhan, maka ini merupakan tanda kamu memasuki toxic relationship. Kamu dibuat ketakutan dan tertekan dengan sikap dan tingkah lakunya yang akan menghasilkan krisis komitmen ini. Dan ini adalah salah satu bentuk manipulasi yang dilakukan pasanganmu, dan ini beracun. 5. Pasanganmu menginginkan dirimu sepenuhnya. Ketika pasanganmu menginginkanmu untuk memutuskan hubunganmu dengan teman-temanmu atau keluarganya, itu merupakan tanda kamu berada dalam toxic relationship. Menurut seorang psikoanalisis dari New York,
Mengisolasi pasangan dari teman maupun keluarganya merupakan bentuk upaya kendali dan manipulasi yang dilakukan dengan pasangannya untuk menjauhkan pihak lain yang dapat mengganggu kendalinya. Keenam, pasanganmu yang super kompetitif. Sebenarnya, kompetitif kecil dalam suatu hubungan itu baik. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang mendukung satu sama lain untuk meraih tujuan yang lebih baik untuk berbahagia bersama. Namun, kompetisi ini juga bisa menjadi tanda toxic relationship. Yang ketujuh, membangun dinding komunikasi. Komunikasi yang baik itu tentu berperan penting dalam membangun hubungan yang sehat, di mana dalam suatu hubungan, kamu beserta pasanganmu membicarakan berbagai macam hal terkait hubunganmu bersama-sama. Namun, jika pasanganmu terus menolak membicarakan topik penting tertentu dalam suatu hubungan, kemudian pergi beberapa saat, atau membelikanmu barang dengan tujuan mengalihkanmu dari pembicaraan itu, maka hubunganmu berpotensi memasuki area toxic relationship. 8. Kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Saat berada dalam suatu hubungan, perubahan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Ketika kamu menjalani suatu hubungan, maka kamu dan pasanganmu tentu akan mengalami berbagai perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan yang baik akan memberikan versi dirimu yang lebih baik. Tetapi ketika perubahan itu membuatmu merasa kehilangan dirimu sebenarnya dan tidak mengenali lagi siapa dirimu, maka itu bukanlah sesuatu yang sehat dan perlu dihindari. 9. Kamu tidak lagi merasa bahagia. Memang tidak realistis jika membayangkan bahwa setiap momen dalam hubunganmu akan terus membahagiakan seperti di dongeng. Akan tetapi, di luar hal tersebut, kamu perlu bersama dengan orang yang membuatmu bahagia, merasa didukung, dan merasa mampu menghadapi setiap kesulitan apapun yang ada di hadapanmu. Pasangan yang dapat membantumu membangun kembali dan memberimu harapan bahwa tujuan yang kamu inginkan dapat tercapai, sehingga kamu tidak perlu mempertanyakan apakah kamu bahagia atau tidak. Jika kamu sampai mempertanyakan apakah kamu bahagia saat ini bersamanya, ada potensi kamu akan terjebak dalam toxic relationship. Perlu kamu ingat, membahagiakan orang lain itu baik. Tetapi, jangan lupa, kebahagiaanmu pun penting. Itu tadi adalah 9 tanda-tanda toxic relationship. Semoga kamu terhindar dari toxic relationship. Sampai jumpa.